Konsep dasar AI ada 3, di mana selama 20 tahun terakhir ini telah menghasilkan inovasi yang luar biasa, antara lain Big Data, penelitian medis dan kendaraan tanpa pengemudi dan banyak lainnya. Untuk memahami lebih dalam lagi, maka perlu diketahui 3 konsep dasar AI, yaitu 1. Machine Learning. Machine Learning adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Manusia belajar dari pengalaman kita. Pemain catur semakin sering dan semakin banyak bermain akan semakin jago. Cara AI belajar itu kurang lebih sama. Contoh, AlphaGo yang mengalahkan pemain-pemain terbaik Go. AI mempelajari semuanya. Setelah AI pelajari semua, AI akan main Go melawan diri dia sendiri. Tiap kali dia kalah, dia akan upgrade cara dia main. Dan proses ini akan diulang sampai berjuta kali. Ini sampai seperti manusia yang sering kali main Go. Bedanya, komputer bisa melakukan ini dengan cara jauh lebih efisien, di mana manusia hanya bisa main satu pertandingan dalam satu waktu. Komputer bisa mensimulasikan banyak pertandingan sekaligus, sampai akhirnya AlphaGo bisa mengalahkan pemain catur top dunia. Yang kedua, Deep Learning. Deep Learning adalah subbidang dari Machine Learning yang berfokus pada algoritma kecerdasan buatan, atau AI, yang terinspirasi struktur dan fungsi otak yang disebut jaringan saraf tiruan. Karena bekerja mirip dengan otak manusia, maka Deep Learning menjadi sebuah teknologi yang memiliki efektivitas tinggi yang mengolah data mentah serta menciptakan sebuah pola dalam pengambilan keputusan. Deep Learning mampu mengenali informasi dan pola tanpa pengawasan dari data yang tidak struktur. Contoh Deep Learning adalah penggunaan algoritma khusus oleh Netflix dan YouTube untuk memberikan rekomendasi video atau konten kepada para penggunanya. Kebiasaan dan minat pengguna dipelajari oleh teknologi canggih tersebut untuk menemukan video-video lain yang mungkin mereka sukai. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan atau neural network. Neural network atau dikenal sebagai jaringan saraf tiruan merupakan himpunan bagian dari machine learning, khususnya deep learning. Nama dan struktur yang diberikan terinspirasi oleh otak manusia dan meniru cara neuron biologis, memberi sinyal dan berinteraksi satu sama lain antar neuron. Sebagai contoh, sejak tahun 2000 dapat melakukan pengenalan model tulisan tangan dalam pembayaran cek, analisa data, pengenalan wajah, dan prediksi cuaca. Dengan menggunakan 3 pokok prinsip tersebut di atas, maka dapat dibuat robot yang dapat berpikir dan bertindak secara baik di luar dari kode yang diberikan. Alasan AI penting di komunikasi. Kecerdasan buatan atau AI memainkan peran yang sangat penting dalam bidang komunikasi. Berikut beberapa alasan mengapa AI penting dalam komunikasi. Yang pertama, tingkatkan efisien komunikasi. AI dapat meningkatkan efisien komunikasi dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas rutin, sehingga memungkinkan manusia untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah. Contohnya, seperti manajemen email, chatbot, dan layanan pelanggan otomatis. Yang kedua, ada analisis data cepat. AI memungkinkan analisis data yang cepat dan akurat untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dalam komunikasi bisnis. Dengan memanfaatkan teknik seperti memproses bahasa alami atau NLP, AI dapat memproses data besar secara efisien yang memberikan wawasan yang berharga. Yang ketiga, personalisasi dan pengalaman pengguna yang lebih baik. AI dapat membantu mempersonalisasi pengalaman komunikasi dengan memberikan rekomendasi yang disesuaikan, dengan mempelajari preferensi dan perilaku pengguna dari data yang dikumpulkan. AI dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang keempat, terjemahan bahasa dan multibahasa. AI memiliki kemampuan untuk menerjemahkan bahasa secara otomatis, baik teks maupun suara. Dengan alat terjemahan AI, kendala bahasa dapat diatasi, memungkinkan komunikasi yang lebih lancar dan kolaborasi yang lebih efektif. Yang kelima, ada chatbot dan asisten virtual. AI dapat menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan melakukan tugas dasar secara otomatis untuk memberikan respon cepat dan memberikan dukungan 24/7.
Ini menghemat waktu dan tenaga. Kesimpulan secara keseluruhan, AI memainkan peran penting dalam sektor komunikasi dengan menyediakan analisis data yang efisien dan cepat, personalisasi, kemampuan multibahasa, serta chatbot cerdas dan asisten virtual. Dengan terus berkembangnya teknologi AI, diharapkan potensi dan manfaat di bidang komunikasi semakin meningkat. Asisten virtual menggunakan teknologi chatbot dan kecerdasan buatan atau AI dalam melakukan tugasnya sebagai representatif maya. Chatbot ini menawarkan dukungan dalam format terbaru untuk layanan yang memiliki dimensi kualitas dengan memastikan bahwa layanan yang dipersonalisasi ini dapat diakses dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan kapan saja dan di mana saja. Saat ini, chatbot yang digunakan Veronica masih sebatas teks. Untuk memahami teks yang ditulis oleh pelanggan saat mengakses Veronica, tim pengembangan asisten virtual ini lalu menggunakan kecerdasan buatan dalam mendefinisikan maksud dan tujuan dari pelanggan. Dalam implementasinya, ternyata AI masih dibantu sumber daya manusia dalam mempelajari dan memahami maksud dari pertanyaan atau pernyataan pelanggan. Tim akan terus melatih AI menggunakan NLP, Natural Language Program atau NLU, Natural Language Understanding, agar semakin memperkaya pemahaman AI dalam padanan kata yang ditujukan ke mereka. Implementasi asisten virtual Telkomsel ini menggunakan jejaringan sosial yang memungkinkan untuk open source dengan bawaan teknologi chatbot dan AI. Jaring sosial yang sudah digunakan saat ini yaitu Facebook Messenger, Line, dan Telegram. Selain itu, Veronica juga sudah terimplementasi pada situs Telkomsel dan aplikasi My Telkomsel. Adapun pemilihan ketiga jenis jejaring sosial tersebut didasarkan pada kemampuan mereka dalam menampung teknologi chatbot dan AI. Pembahasan mengenai asisten virtual dalam dunia komunikasi, terutama pada bidang pelayanan pelanggan, masih sangat minim. Pembahasan ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memperluas kajian komunikasi pelayanan pelanggan, seperti mengukur efektivitas komunikasi asisten virtual, tingkat kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan asisten virtual, dan lain-lain.